Salam IHSG, investor harus selalu gembira. BBRI memang untuk sekarang ini sudah naik cukup tinggi ya, sejak dia koreksi kemarin bahkan sempat ada di 4.100. Ya tentunya bagi Anda yang sudah masuk di BBRI ketika harganya koreksi kemarin di kisaran bulan Juni, ya tentu Anda sudah cukup tenang untuk sekarang ini memasuki akhir tahun 2024 ini, jikapun dia ada koreksi tapi tentunya sudah tidak sedalam ini. Dan juga mungkin bagi Anda yang memang kemarin sempat membeli di harga 6 ribuan ya, atau mendekati 6.000 tapi akhirnya Anda kemudian mulai akumulasi di harga bawah ini, kemungkinan Anda sudah floating profit ya sekarang karena secara average-nya sudah turun. Nah tentu sekarang yang jadi pertanyaannya, apabila membeli di harga sekarang ini apakah masih cukup menarik? Memang ya, apalagi bagi Anda pecinta dividen, masih cukup menarik untuk membeli di harga sekarang ini. Karena jika target harganya kita misalnya di all time high-nya kemarin di 6.400, ya tentu kan secara presentasenya kemungkinan Anda masih bisa mencapai di hampir 20% jika dia sampai ke all time high-nya. Itu secara capital gain, dan belum juga jika ditambah dengan dividennya. Tetapi kan ini hanya prediksi ya, dan tidak menutup kemungkinan memasuki akhir tahun ini BBRI bisa saja mengalami koreksi lagi, yang tentu hal ini harus Anda sikapi dengan benar agar supaya ketika Anda pun masih berniat untuk masuk di harga sekarang ini, berarti Anda siaplah dengan fluktuasi harga saham di akhir tahun nanti. Tetapi setidaknya sobat investor, khusus bagi Anda yang sudah membeli BBRI di harga 4 ribuan, sebenarnya BBRI punya sentimen-sentimen positif ya, tentunya dengan penurunan suku bunga kemarin ya, ini membawa dampak positif bagi BBRI. Tapi namun tentu itu belum berdampak lebih di kuartal 3 ya, karena penurunannya baru dilakukan bulan September, yang tentu ini masuk di akhir dari kuartal 3, maka pasti secara laporan keuangan kuartal 3 besar kemungkinan ya kurang lebih samalah dengan kuartal 2 kemarin. Ya, bisa jadi turun sedikit ataupun kalau dia naik sedikit dari kuartal 2 kemarin yang secara net income-nya mencapai 13,8 triliun. Nah, tentu akan jadi lebih baik ketika masuk di kuartal 4. Nah, di kuartal 4 ini kan sekaligus juga dia akan nanti masuk pada masa pembagian dividen. Dengan dipangkasnya suku bunga bulan ini, ya tentunya akan membuat juga secara beban bunga di kuartal 4 itu dipastikan akan menurun, dan ini juga tentu akan mempengaruhi earning per share dari BBRI di kuartal 4, yang tidak menutup kemungkinan jika EPS-nya naik, maka presentase untuk dividennya kurang lebih sama dengan tahun kemarin ya. Jika kita melihat dari data pembagian dividen secara historisnya, BBRI kan 3 tahun belakangan ya, dari 2021, 2022, 2023, rata-rata dividen payout ratio-nya itu di atas 80%. Maka jika kita samakan saja dengan tahun kemarin 80% untuk dividen payout ratio-nya, yang kita asumsikan jika nanti EPS dari BBRI di kuartal 4 akan lebih baik, maka besar kemungkinan kurang lebih juga dividen per share-nya sama ya dengan yang dibagikan kemarin di kisaran 319. Maka jika dividen per share-nya 319, kalau kita bagi dengan harga sekarang ini di 5.375, secara presentase untuk dividen yield yang Anda dapatkan masih di kisaran 5,9%. Nah, tentu ini untuk dividen yield ini masih sangat menarik ya, karena jauh setidaknya di atas dari deposito. Jadi ini memang masih jadi suatu hal yang sangat menarik bagi BBRI, yang kalau kita pantau dari seasonality-nya ya, memang memasuki akhir-akhir tahun ini probabilitas
kenaikan harga sahamnya tentu dengan BBRI yang kemarin sudah koreksi cukup dalam di kisaran bulan April sampai Juni, besar kemungkinan untuk bulan Oktober sampai Desember ini jika pun ada koreksi itu sedikit ya, bahkan lebih mengarah ke harganya akan naik, karena jika Anda lihat di sini secara probabilitasnya untuk bulan Oktober dia kenaikannya ada 67%, November juga 67%, dan Desember 89%. Nah, ini tentu juga dipengaruhi dengan dividen interim yang akan dibagikan oleh BBRI tentunya di kisaran bulan Desember nanti ya, dan ditambah lagi dengan sentimen positif ketika BBRI ketika ada pemangkasan suku bunga di Q4 nanti diperkirakan akan meningkat untuk earning per share-nya, labanya yang besar kemungkinan untuk di 3 bulan ke depan, Oktober, November, Desember ini akan mengalami kenaikan harga saham. Hanya memang untuk besarannya ya, tentu kita tidak bisa memastikannya. Nah, kita lihat ya, untuk sekarang ini dari analisis yang ada, 35 analis memberikan rating untuk BBRI, di mana 30-nya masih merekomendasikan untuk beli, sedangkan 3 tahan dan 2 merekomendasikan untuk sell. Ya tentu untuk yang 2 ini ya lebih ke jangka pendek ya, tapi untuk jangka menengah ke atas, jangka menengah sampai jangka panjang sebenarnya masih merekomendasikan untuk yang sudah beli tahan, apalagi yang belum beli masih juga direkomendasikan untuk beli. Sedangkan untuk target harganya bisa Anda lihat di sini bahwa untuk target harga rata-ratanya bisa mencapai 5.737, sedangkan tertingginya bisa di 7.200. Nah, tadi kan kita sudah coba ya, kalau dia sampai di all time high-nya itu dia bisa ya kisaran 17 sampai 18%. Nah, sedangkan untuk harga terendahnya di sini mereka masih memasang di 4.000, dan tentu ini merupakan ya sangat-sangat kecil lah kemungkinan untuk ke sana ya. Nah, kalau kita lihat dari price band deviasinya, maka kita lihat di sini untuk 3 tahun terakhir ini BBRI secara PE band-nya masih tergolong murah karena baru sedikit naik dari -1 untuk PE band-nya selama 3 tahun terakhir ini. Bisa Anda lihat kurang lebih sama lah untuk 5 tahun, dan kalau 10 tahun juga ya masih kurang lebih sama, setidaknya masih di bawah standar deviasi untuk PE band-nya. Nah, kalau PBV band-nya bisa Anda lihat ya, memang kemarin sempat turun cukup dalam ketika dia koreksi di bulan Juni, namun akhirnya dia sudah mulai naik lagi, dan ini sudah di atas ya rata-rata deviasi untuk PBV band-nya untuk 3 tahun, dan untuk 5 tahun ya kurang lebih sama. Bahkan untuk 10 tahun ya sama ya, secara PE band dia masih di bawah standar, sedangkan untuk PBV band dia sudah di atas standar ya. Seperti itu untuk kalau kita melihat dari price band-nya. Nah, coba kalau kita lihat kembali di komposisi pemegang saham ya, kita akan melihat untuk BBRI ini, sobat investor, bisa Anda lihat di jumlah pemegang saham untuk BBRI 2 bulan terakhir ini, Juli dan Agustus itu turun ya, turun cukup banyak. Kalau Juli dia berkurang 8.314, sedangkan Agustus jumlah pemegang sahamnya berkurang lebih banyak lagi, jadi 18.159. Nah, ini tentu bagi mereka yang sudah masuk di harga bawah, memanfaatkan koreksi yang cukup dalam dari BBRI kemarin ya, mereka sudah lakukan take profit karena mereka mungkin bukan orang-orang yang ya tipe untuk investasi jangka panjang. Mereka hanya memanfaatkan momentum-momentum saja, dan bisa Anda lihat cukup banyak yang sudah keluar dari BBRI ketika BBRI masuk di kisaran harga 5.000-an ke atas. Oke teman-teman, mungkin ini dulu ya yang bisa dibagikan sebagai update untuk BBRI di kesempatan ini. Nanti kalau BBRI laporan keuangan bulan Agustusnya keluar, itu mungkin akan lebih menarik lagi untuk kita melihat. Kita bisa lebih mudah untuk melihat apakah di Q3 nanti pertumbuhannya akan lebih baik dari Q2 atau tidak ya. Oke.
Tetap semangat berinvestasi, tentunya happy cuan untuk Anda para holder BBRI yang sudah masuk di harga 4 ribuan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.